Pernahkah kamu berdiri di pinggir sebuah kolam, airnya keruh, tenang, hampir tidak bergerak? Tidak ada suara mesin, tidak ada teknologi canggih, tidak ada tanda-tanda bisnis besar di sana. Hanya air, lumpur, dan kesunyian. Sekilas tidak ada yang menarik. Bahkan sebagian orang mungkin akan berpikir, untuk apa kolam seperti ini? Namun, justru di tempat yang tampak sepele itulah sebuah rahasia besar tersembunyi. Rahasia yang tidak banyak dibicarakan, rahasia yang jarang diajarkan. Dan yang paling mengejutkan, rahasia ini bisa menghasilkan uang secara konsisten. Bukan ratusan ribu, tapi bisa jutaan, bahkan lebih jika dijalankan dengan benar. Yang lebih mengejutkan lagi, sumbernya bukan dari sesuatu yang mahal, bukan dari bisnis modern, bukan dari tren viral di internet, tapi dari sesuatu yang sering dianggap tidak berharga. Ikan gabus. Ya, ikan yang sering hidup di rawa, di parit, di sawah, ikan yang sering dipandang sebelah mata. Banyak orang menghindarinya, banyak yang tidak tertarik membudidayakannya, dan justru karena itulah peluang ini menjadi begitu besar. Karena saat orang lain sibuk mengejar sesuatu yang terlihat mewah, mereka lupa bahwa peluang terbaik seringkali tersembunyi di tempat yang paling sederhana. Dan mungkin tanpa kamu sadari, selama ini kamu sudah melewati peluang itu berkali-kali. Hari ini kita akan membongkar semuanya, dari awal sampai akhir, tentang bagaimana ikan gabus yang dulu dianggap biasa bisa berubah menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Dan mungkin setelah ini, kamu tidak akan lagi memandang kolam keruh dengan cara yang sama. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang berlomba-lomba mencari peluang. Mereka mencari bisnis yang terlihat menjanjikan, yang viral, yang ramai dibicarakan. Namun, seringkali justru karena terlalu fokus pada hal besar, mereka melewatkan peluang yang sebenarnya lebih dekat, lebih sederhana, dan lebih mudah dijalankan. Ikan gabus adalah salah satu contoh nyata dari peluang yang tersembunyi itu. Ia tidak terlihat istimewa, tidak populer seperti ikan hias, tidak sefamiliar lele atau nila dalam budidaya modern. Namun di balik kesederhanaannya, ikan ini menyimpan keunggulan yang luar biasa. Salah satunya adalah daya tahannya. Ikan gabus dikenal sebagai ikan yang sangat kuat. Ia mampu bertahan hidup dalam kondisi air yang minim oksigen. Bahkan, ketika air mulai mengering, ikan ini masih bisa bertahan. Ini bukan sekedar kelebihan biasa. Ini adalah keuntungan besar bagi siapa saja yang ingin memulai. Karena artinya, kamu tidak perlu khawatir soal teknologi mahal, tidak perlu sistem yang rumit, dan tidak perlu takut gagal hanya karena kondisi air tidak sempurna. Bagi pemula, ini seperti pintu masuk yang sangat ramah. Tidak banyak jenis usaha yang memberikan toleransi sebesar ini. Di saat usaha lain menuntut kesempurnaan sejak awal, ikan gabus justru memberi ruang untuk belajar, memberi kesempatan untuk mencoba, dan bahkan untuk melakukan kesalahan tanpa risiko besar. Namun sayangnya, justru karena terlihat terlalu sederhana, banyak orang meremehkannya. Mereka berpikir, ini mah ikan biasa. Padahal, seringkali yang terlihat biasa justru menyimpan potensi yang luar biasa. Dan hanya mereka yang mau melihat lebih dalam yang akan menyadarinya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang lebih penting dalam bisnis, pasar. Karena tanpa pasar, sebagus apapun usaha yang kita jalankan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan disinilah, ikan gabus menunjukkan kekuatannya. Tidak seperti produk musiman yang hanya laku di waktu tertentu, ikan gabus memiliki permintaan yang cenderung stabil sepanjang waktu. Kenapa? Karena ikan ini bukan sekadar makanan biasa. Dagingnya dikenal kaya akan protein dan albumin yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama dalam proses pemulihan. Banyak orang mengonsumsinya setelah operasi, setelah sakit, atau untuk menjaga kesehatan. Artinya, permintaan terhadap ikan gabus tidak bergantung pada tren. Ia dibutuhkan karena manfaatnya. Dan sesuatu yang dibutuhkan akan selalu dicari. Tidak hanya itu,
Rumah makan tradisional masih banyak yang menyajikan menu berbahan ikan gabus. Pasar-pasar lokal menjualnya setiap hari. Bahkan kini, mulai banyak produk olahan yang menggunakan ikan gabus sebagai bahan utama. Namun ada satu fakta menarik. Jumlah peternak ikan gabus tidak sebanyak permintaannya. Ini adalah celah besar. Bayangkan sebuah pasar di mana banyak orang ingin membeli, tapi hanya sedikit yang menjual. Apa yang terjadi? Harga tetap terjaga, persaingan tidak terlalu ketat, dan peluang untuk masuk menjadi lebih terbuka. Inilah kondisi yang diimpikan dalam dunia bisnis. Tidak perlu bersaing terlalu keras, tapi tetap punya pembeli. Dan ironisnya, masih banyak orang yang belum menyadari hal ini. Mereka sibuk masuk ke pasar yang sudah penuh, yang kompetisinya tinggi, yang marginnya semakin tipis. Padahal, di sisi lain, ada peluang yang lebih tenang, lebih stabil, dan justru lebih menjanjikan. Ikan gabus adalah salah satunya. Sekarang, bayangkan ini dengan perlahan. Bagaimana jika kamu bisa memulai sebuah usaha tanpa harus punya lahan luas, tanpa harus menunggu modal besar, dan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamamu? Kedengarannya seperti mimpi, tapi inilah yang ditawarkan oleh budidaya ikan gabus. Banyak orang menunda memulai usaha karena merasa belum siap, belum punya uang cukup, belum punya pengalaman, belum punya tempat. Padahal kenyataannya, bukan itu yang benar-benar menghambat. Yang menghambat adalah keraguan untuk memulai dari kecil. Budidaya ikan gabus justru bisa dimulai dari skala yang sangat sederhana. Tidak perlu kolam permanen dari beton, tidak perlu sistem mahal. Cukup dengan kolam terpal yang bisa dibuat di halaman rumah atau bahkan di lahan sempit sekalipun. Ukurannya tidak harus besar. Yang penting kamu mulai. Dari satu kolam kecil, kamu belajar. Dari kesalahan kecil, kamu memahami pola. Dan dari satu panen pertama, kamu mulai melihat hasil nyata. Inilah proses yang sering diremehkan. Padahal justru disinilah fondasi keberhasilan dibangun. Banyak orang ingin langsung besar, ingin langsung untung banyak. Tapi mereka lupa, semua usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan ikan gabus memberikan kesempatan itu. Kesempatan untuk tumbuh secara bertahap. Yang menarik, biaya operasionalnya juga relatif bisa dikendalikan. Kamu bisa menyesuaikan jumlah bibit sesuai dengan kemampuan. Kamu bisa mengatur pakan sesuai strategi. Artinya, kamu memegang kendali penuh. Tidak dipaksa oleh sistem, tidak terjebak oleh biaya besar. Dan ini sangat penting, terutama bagi pemula. Karena dalam tahap awal, yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, tapi keberanian untuk mulai dan konsistensi untuk bertahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial. Bagian yang sering menentukan apakah usaha ini akan untung besar atau justru jalan di tempat. Pakan. Banyak pemula berpikir sederhana, ikan butuh makan, jadi beli saja pakan pabrik. Tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena disinilah banyak keuntungan justru bocor tanpa disadari. Ikan gabus adalah ikan predator. Di alam liar ia tidak makan pelet, ia berburu. Ia menyukai makanan hidup yang kaya protein yang alami. Seperti ikan kecil, keong, bekicot, atau bahkan sisa-sisa organik tertentu. Peternak yang sudah berpengalaman memahami satu hal penting, bahwa kunci keuntungan besar bukan hanya dari harga jual, tapi dari bagaimana mereka mengelola biaya. Dan pakan adalah biaya terbesar dalam budidaya. Disinilah strategi mulai bermain. Alih-alih bergantung penuh pada pakan pabrik, mereka mengombinasikan dengan pakan alternatif. Mereka mencari sumber pakan murah, bahkan gratis, dari lingkungan sekitar. Bekicot dari kebun, ikan kecil dari sungai, limbah dapur yang masih layak. Semua dimanfaatkan. Bukan asal-asalan, tapi dengan pemahaman. Karena tujuan akhirnya jelas,
menekan biaya tanpa mengorbankan pertumbuhan. Dan hasilnya, margin keuntungan menjadi jauh lebih besar. Inilah yang sering tidak diajarkan kepada pemula. Mereka hanya fokus pada memberi makan tanpa memikirkan bagaimana memberi makan dengan cerdas. Padahal, dalam bisnis, yang membedakan hasil biasa dan hasil luar biasa seringkali terletak pada detail kecil seperti ini. Sekarang, mari kita bicara jujur. Tidak semua orang langsung berhasil di awal. Dan itu wajar. Tapi, yang sering menjadi masalah bukan kegagalan itu sendiri, melainkan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, namun justru diabaikan. Salah satu kesalahan terbesar adalah memilih bibit secara asal. Karena ingin hemat, banyak pemula tergoda membeli bibit yang lebih murah, tanpa melihat kualitas, tanpa memastikan kondisi kesehatannya. Padahal, bibit adalah awal dari segalanya. Bibit yang lemah akan tumbuh lambat. Bibit yang tidak sehat lebih rentan terhadap penyakit, dan pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh hasil panen. Ini seperti membangun rumah. Jika fondasinya rapuh, maka sekuat apapun bagian atasnya, tetap berisiko runtuh. Kesalahan berikutnya adalah kurangnya konsistensi. Di awal, semangat, memberi makan rutin, memperhatikan kondisi air. Namun seiring waktu, mulai lalai, mulai menunda, mulai tidak disiplin, dan perlahan hasilnya pun menurun. Padahal, budidaya bukan soal kerja keras sesaat, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Selain itu, banyak juga yang terlalu cepat menyerah. Baru mengalami satu masalah, langsung berhenti. Padahal, setiap masalah sebenarnya adalah bagian dari proses belajar. Air keruh, belajar mengelola. Ikan lambat tumbuh, evaluasi pakan. Ada yang mati, cari tahu penyebabnya. Inilah yang membedakan orang yang hanya mencoba dengan orang yang benar-benar ingin berhasil. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tapi milik mereka yang terus belajar dari setiap kegagalan. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya. Karena pada akhirnya, setiap usaha akan selalu kembali pada satu pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar menguntungkan? Dan untuk budidaya ikan gabus, jawabannya bisa sangat mengejutkan, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengetahuinya. Bayangkan sebuah kolam sederhana, yang mungkin selama ini hanya kamu anggap sebagai tempat biasa. Ternyata bisa menjadi sumber penghasilan. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Dalam satu siklus budidaya, ikan gabus bisa tumbuh hingga ukuran konsumsi dalam beberapa bulan saja. Dengan perawatan yang tepat dan manajemen pakan yang efisien, kamu bisa memanen dalam jumlah yang tidak sedikit. Puluhan kilogram, bahkan ratusan kilogram dari satu area kecil. Sekarang coba bayangkan jika itu dilakukan secara konsisten. Panen pertama, kamu belajar. Panen kedua, kamu mulai memahami pola. Panen ketiga, kamu mulai melihat peningkatan hasil. Dan tanpa sadar, yang awalnya hanya percobaan kecil, mulai berubah menjadi sumber penghasilan yang nyata. Inilah yang sering membuat banyak orang terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa sesuatu yang terlihat sederhana bisa menghasilkan dampak sebesar itu. Yang lebih menarik lagi, budidaya ini bisa dikembangkan. Dari satu kolam menjadi dua, dari dua menjadi beberapa. Semua tergantung pada bagaimana kamu mengelolanya. Dan di titik tertentu, ini tidak lagi sekedar usaha sampingan, tapi bisa menjadi sumber penghasilan utama, yang menopang kebutuhan hidup, yang memberikan kebebasan finansial secara perlahan. Namun ingat, semua itu tidak terjadi dalam satu malam. Ini bukan jalan instan, tapi ini adalah jalan yang jelas bagi mereka yang mau menjalaninya dengan serius. Pernahkah kamu merasa bahwa peluang besar itu selalu terlihat jauh? Selalu butuh modal besar, butuh koneksi, atau bahkan butuh keberuntungan. Dan tanpa sadar,
kita sering melewatkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Sesuatu yang kecil, yang tampak biasa saja, bahkan sering dianggap tidak penting. Padahal, disitulah justru banyak orang diam-diam menghasilkan uang. Tanpa pamer, tanpa banyak bicara, tapi hasilnya nyata. Sekarang bayangkan ini. Di sebuah tambak sederhana, tidak luas, tidak mewah, bahkan mungkin terlihat biasa saja. Airnya tenang, tidak ada mesin besar, tidak ada aktivitas mencolok. Namun setiap beberapa waktu, dari tempat sederhana itu mengalir penghasilan. Bukan dari ikan mahal, bukan dari udang besar, tapi dari sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu anggap sebagai peluang. Udang rebon. Kecil, ringan, dan seringkali dianggap tidak bernilai. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi jika kamu tahu bahwa justru dari udang kecil inilah ada orang yang bisa mendapatkan penghasilan rutin? Apa yang terjadi jika kamu sadar bahwa usaha ini bisa dimulai tanpa harus menunggu kaya dulu? Dan yang lebih penting, apa yang terjadi jika kamu terlambat menyadarinya, sementara orang lain sudah lebih dulu menjalankannya? Inilah yang jarang dibahas. Karena kebanyakan orang terlalu sibuk mencari peluang yang terlihat besar, sampai lupa bahwa peluang terbaik seringkali tersembunyi di hal yang sederhana. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas budidaya udang rebon. Kita akan membuka cara berpikir baru tentang bagaimana melihat peluang, tentang bagaimana memulai dari kecil, dan tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi sumber penghasilan yang nyata. Tapi ingat baik-baik, tidak semua orang akan memahami ini. Hanya mereka yang benar-benar mau melihat lebih dalam yang akan menyadari betapa berharganya peluang ini. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, karena semakin dalam kamu memahami, semakin besar peluang yang bisa kamu ambil. Sekarang, setelah kamu mengetahui semuanya, tentang peluangnya, tentang caranya, tentang potensi keuntungannya, pertanyaannya kembali lagi padamu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apakah ini akan menjadi sekadar informasi yang lewat begitu saja? Atau menjadi awal dari sesuatu yang baru? Karena pada kenyataannya, peluang seperti ini tidak selalu datang 2 kali. Hari ini, mungkin masih sedikit yang menyadari. Masih sedikit yang bergerak. Masih banyak yang meremehkan. Namun suatu saat nanti, ketika semakin banyak orang mulai membuka mata, ketika semakin banyak yang terjun, maka peluang ini tidak lagi selega sekarang. Dan di saat itulah, mereka yang memulai lebih dulu akan berada jauh di depan. Ikan gabus mungkin tidak terlihat istimewa, tidak mewah, tidak menarik perhatian. Tapi justru karena itulah, ia menjadi peluang yang tersembunyi. Peluang yang hanya akan dimanfaatkan oleh mereka yang berani melihat lebih dalam. Jadi, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai semua orang menyadarinya. Karena seringkali kesempatan terbaik dalam hidup datang dalam bentuk yang paling sederhana. Mulailah dari apa yang kamu punya. Mulailah dari yang kecil. Dan percayalah, langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Siapa tahu, dari sebuah kolam sederhana di rumahmu akan lahir sebuah cerita sukses yang dulu hanya kamu anggap sebagai hal yang mustahil.